Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita. Cerita ini berjudul Hutang Pembawa Petaka. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Seperti apa ceritanya? Mari masuk ke ceritanya. Kisah yang akan diceritakan kali ini merupakan sebuah kisah pelik yang dialami oleh sebuah keluarga kecil di sebuah kota kecil yang bernaung di Pulau Jawa. Ia bernama Pak Sanusi dengan Ibu Ratna. Pasangan suami istri yang sudah menikah hampir 10 tahun lamanya. Mereka memiliki 2 orang putra yang masih belia. Putra pertamanya bernama Adi yang saat ini berusia 8 tahun. Dan putra keduanya yang bernama Edu yang saat ini berusia 5 tahun. Keluarga Bapak Sanusi merupakan salah satu keluarga terpandang di kota tersebut. Bapak Sanusi merupakan pengusaha furnitur yang paling ternama di kota tersebut. Kekayaan keluarga Pak Sanusi pun sudah tidak lagi diragukan. Selain itu, Pak Sanusi adalah sosok yang patut dijadikan tauladan untuk banyak orang. Ia merupakan sosok pekerja keras, bahkan sebelum usahanya besar seperti saat ini. Dulunya ia hanyalah tukang kayu kecil. Namun berkat kerja kerasnya tersebut, usahanya pun melejit. Berbeda dengan suaminya, istri Pak Sanusi merupakan sosok yang bertolak belakang dengan kepribadian Pak Sanusi. Ibu Ratna menjadi perempuan sosialita yang selalu mementingkan gengsi dibandingkan realitas hidupnya. Semua barang yang dimilikinya harus branded dengan harga yang fantastis. Ibu Ratna menjadi sosok seperti itu, bukan tanpa alasan. Sebelum menikah dengan Pak Sanusi, Ibu Ratna merupakan anak konglomerat ternama dengan kekayaan tak terhingga. Namun karena kasus korupsi kekayaan keluarganya pun lenyap begitu saja. Sehingga tak heran, ia tumbuh menjadi sosok sosialita seperti saat ini. Ibu Ratna selalu memaksa Pak Sanusi untuk memenuhi semua keinginannya. Pak Sanusi pun selalu berusaha untuk itu. Suatu ketika, Ibu Ratna mengalami hal yang tidak mengenakan. Ia diajak oleh karibnya untuk ikut arisan berlian dengan nominal yang sangat fantastis. Semua teman-teman di lingkupnya pun mendorongnya untuk bergabung di arisan tersebut. Karena merasa tertantang, Ibu Ratna pun mengiyakan ajakan itu. Jumlah uang yang harus dikeluarkan senilai 500 juta tiap bulannya. Bagi Ibu Ratna, angka segitu masih kecil, mengingat suaminya memiliki usaha yang sedang melambung tinggi. Setelah beberapa bulan, nasib buruk pun menimpa Ibu Ratna. Ia ternyata tertipu oleh karibnya. Teman yang menjadi penanggung jawab arisan tersebut pun melarikan diri dengan membawa uang arisan berlian tersebut. Sementara saat itu, Ibu Ratna belum mendapatkan hasil sepersen pun dari arisan itu. Ibu Ratna merasa bingung sebab ia sudah menghabiskan uang suaminya sangat banyak. Jika suaminya tahu, ia pasti akan marah besar terhadapnya. Terlebih lagi uang yang dimintanya tersebut akan dipakai sang suami untuk memutar modal usaha. Dari awal Bu Ratna hanya mengatakan bahwa ia akan mendapatkan hasil dari arisan berliannya tersebut yang akan diberikan kembali ke suaminya. Ibu Ratna pun tak kunjung mendapatkan solusi dari masalahnya tersebut. Ia bahkan tak kuasa untuk menceritakan masalahnya ini kepada Pak Sanusi selaku suaminya tersebut. Saat Ibu Ratna sedang melamun seorang diri di teras rumah, sang suami pun mendekat ke arahnya. "Ibu kenapa? Apa ada masalah?" ucap Pak Sanusi. "Tidak Pak, Ibu hanya sedikit lelah," ucap Bu Ratna. "Jangan lupa istirahat Bu. Oh iya, Bapak mau minta uang arisan Ibu yang waktu lalu Ibu pinjam dulu untuk arisan berlian. Apa Ibu sudah dapat?" tanya Pak Sanusi. "Tinggal 2 nama lagi Pak, mungkin bulan depan Ibu yang dapat," ucap Ibu Ratna. "Soalnya mau Bapak gunakan untuk beli bahan-bahan furnitur. Sudah banyak pesanan yang masuk, tapi Bapak kehabisan bahan-bahan," ucap Pak Sanusi. "Iya Pak, bulan depan,"
ucap Bu Ratna lirih. Setelahnya Ibu Ratna semakin kebingungan. Ia tak ingin suaminya tahu bahwa ia habis kena tipu oleh temannya. Ia pun mulai memutar otak. Di tengah pemikirannya tersebut, ia pun mendapat ide untuk melakukan peminjaman ke bank dengan jaminan sertifikat rumah. Ia pun kemudian lekas mengambil sertifikat rumah yang tersimpan rapi di lemari kerja suaminya dan lantas membawanya ke sebuah bank di kota tempatnya tinggal. Ia meminjam uang dengan jumlah yang benar-benar fantastis. Setelahnya ia harus membayar tagihan utang tersebut tiap bulan dengan tagihan yang lumayan besar. Pinjaman besar sudah pasti tagihannya pun besar pula. Kehidupan keluarga Pak Sanusi nampak baik-baik saja, sebab Bu Ratna tidak pernah menunjukkan diri bahwa ia memiliki hutang yang sangat besar di bank. Ia sangat pandai untuk menyembunyikan semuanya. Untuk membayar tagihan, Bu Ratna memanfaatkan uang bulanan yang selalu diberikan sang suami kepadanya. Kini uang bulanannya pun hanya sisa sedikit. Ia bahkan tidak bisa lagi membeli barang-barang branded untuk menyenangkan hatinya. Ibu Ratna menjalani kehidupan tanpa ada kebebasan saat ini. Ia tak bisa lagi berbelanja sebebas dulu. Ia tak lagi bisa nongkrong di cafe shop. Ia pun tak lagi bisa ikut arisan bersama teman-temannya. Uang bulanan yang didapat hanya sisa sejengkal, hanya bisa untuk membeli kebutuhan makan. Bahkan makan yang dibelinya saat ini pun gak semewah dulu. Sampai akhirnya sang suami merasakan ada hal yang berubah. "Sekarang kok tumben makanan yang kamu sajikan gak seperti biasanya, Bu?" tanya Pak Sanusi sang suami. "Aku harus menabung untuk masa depan anak kita, Mas," ucap sang istri. Pak Sanusi pun tidak lagi curiga saat mendengar jawaban sang istri, sebab baginya itu adalah perubahan yang sangat baik. Sebelumnya sang istri tidak pernah memikirkan masa depan kedua anaknya, sebab ia terlalu yakin bahwa tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk kedua anaknya, mengingat sang suami memiliki usaha yang sangat makmur. Namun saat mendengar sang istri berpikir demikian, Pak Sanusi pun merasa lega, meskipun awalnya ia sangat heran. Bulan-bulan pun berlalu dengan begitu cepat. Kini Bu Ratna sudah sangat jengah, terus-menerus menyisihkan uang untuk membayar utangnya dan mengorbankan kebahagiaan dirinya. Di saat seperti ini, muncullah keegoisan dalam diri Bu Ratna. Ia merasa bahwa ia pun layak untuk bahagia. Bahagia dengan melakukan apapun yang diinginkannya. Uang bulanan yang ia dapatkan saat ini pun tak ia bayarkan untuk membayar tagihan utangnya. Ia malah memakainya untuk membelanjakan semua keinginannya. Ia berbelanja tanpa memikirkan efek jangka panjang setelahnya. Di sisi lain, usaha Pak Sanusi pun mengalami nasib buruk. Pesanan yang masuk mengalami penurunan, sementara bahan-bahan yang ada semakin menipis. Ia kemudian meminta uang yang sempat diberikannya kepada sang istri, sebab nominal yang diberikannya sangat fantastis dan sangat cukup untuk membeli bahan-bahan usahanya tersebut. "Bu, uang yang waktu dulu Bapak berikan ke Ibu yang digunakan untuk arisan berlian, apa sudah ada? Bapak harus kembali memesan bahan-bahan furnitur. Jika tidak, maka usaha Bapak bisa saja gulung tikar," ucap sang suami. "Duh, harus sekarang banget, Pak. Uangnya masih berbentuk berlian. Harus Ibu tukarkan dulu. Kalau besok bagaimana?" jawab sang istri. "Ya sudah, gak apa-apa besok, Bu. Tapi beneran ya, Bu?" ucap sang suami. "Iya, Pak," jawab sang istri. Ibu Ratna pun harus memutar otak lagi untuk bisa mendapatkan uang dalam waktu dekat. Ia tak bisa mengandalkan siapapun, sebab ia sendiri tidak bekerja. Bahkan saat ini ia juga bingung harus membayar tagihan utang di bank dengan apa, karena uang bulanan yang ia dapatkan dari sang suami habis untuk belanja. Bu Ratna benar-benar kebingungan, hingga akhirnya ia meminta bantuan kepada salah seorang temannya. Ia berencana untuk meminjam uang. Namun sesampainya di rumah temannya tersebut, ia sendiri tidak berhasil mendapatkan pinjaman. Kemudian sang temannya tersebut malah memberikan saran kepada Bu Ratna
untuk meminjam uang ke salah seorang rentenir yang cukup tersohor. Karena tidak ada pilihan lain, Bu Ratna pun berencana untuk datang ke sana dan meminjam sejumlah uang. Yang paling penting untuk saat ini ialah ia mampu membayar tagihan utang di bank dan bisa memberikan uang kepada sang suami untuk melanjutkan bisnis furniturnya. Bu Ratna pun merasa lega sebab dua masalah yang datang beriringan mampu ia selesaikan dengan baik. Meskipun berhasil untuk menuntaskan dua permasalahan, namun nyatanya ini merupakan awal dari kenestapaan hidup Ibu Ratna. Selang beberapa minggu dari kejadian, Ibu Ratna tidak mampu membayar tagihan uang tersebut. Bahkan rentenir yang memberikan hutang kepadanya pun datang. Keduanya datang ke tempat tinggal Bu Ratna bersama sang suami. Ibu Ratna mencoba mencegahnya, namun mereka terlalu kuat untuk tetap masuk ke rumahnya. Ibu Ratna dan mereka mengalami pertengkaran. Ibu Ratna memohon kebijakan hari lagi, sementara dari pihak penagih tidak mengabulkan permohonan tersebut. Sang suami mendengar pertengkaran antara mereka dan bergegas untuk menghampirinya. Betapa terkejutnya Pak Sanusi sesaat setelah melihat kelompok orang dari bank terkait dan beberapa preman yang dikerahkan. "Siapa mereka, Bu?" tanya Pak Sanusi. "Bukan siapa-siapa, Pak. Mereka hanya menanyakan tentang alamat," ucapnya. "Lalu mengapa mereka datang dan membentakmu?" tanya Pak Sanusi. "Bukan apa-apa," jawabnya. Pihak bank dan rentenir yang mendengarnya pun langsung ambil suara dan kemudian menjelaskan semuanya kepada Pak Sanusi. Mereka merasa bahwa sang suami yaitu Pak Sanusi perlu tahu apa yang sudah diperbuat sang istri. Setelah mendengar semuanya, Pak Sanusi pun kaget dan ingin marah kepada istrinya tersebut. Namun hal tersebut dianggap tidak mungkin. Ia pun berusaha menahan emosinya. Setelahnya ia pun memberikan janji kepada mereka bahwa ia akan bertanggung jawab atas kebodohan yang sudah dilakukan sang istri. Sang istri pun hanya bisa berdiam diri di rumah. Hari demi hari pun berlalu. Hampir setiap hari ada debt collector datang untuk menagih hutang. Di sisi lain, usaha Pak Sanusi pun perlahan-lahan mulai mengalami pailit. Pak Sanusi pun tidak bisa lagi berpikir tenang. Ia bahkan kerap kali melontarkan amarah kepada istri dan kedua anaknya. Sebab permasalahan seperti ini tidak pernah dialami Pak Sanusi sepanjang hidup. Jadi ini merupakan kali pertamanya. Pak Sanusi pun mencoba meminjam uang kepada saudara dan rekan-rekannya untuk bisa menutup hutang-hutang yang menumpuk di bank ataupun rentenir. Namun semua saudara ataupun rekan-rekannya malah pergi menjauh. Pak Sanusi kesal akan sikap mereka. Saat mereka susah, saya selalu ada untuk membantu. Sekarang giliran saya yang susah, tidak ada satupun yang mau mendekat. Dasar manusia-manusia biadab, gumam Pak Sanusi. Para tetangga pun mulai mencibir keluarganya. Keluarga yang dulu dipandang sebagai keluarga hebat dengan kekayaannya. Ini mendapat cibiran saat banyak penagih hutang datang ke rumah Pak Sanusi. Pak Sanusi pun memutuskan untuk pindah dari rumahnya tersebut. Ia juga memindahkan sekolah kedua anaknya ke sekolah umum dengan biaya yang tak begitu mahal. Pak Sanusi juga memberikan ketegasan kepada sang istri untuk mau hidup hemat. Sebab hal ini terjadi juga bermula karena ulahnya tersebut. Suatu ketika Pak Sanusi pun pergi ke rumah salah seorang teman jauhnya. Ia ingin bercerita kepadanya tentang kepelikan hidup yang sedang menimpanya. Nama teman Pak Sanusi ialah Roni. "Ron, saya sedang buntu dan tidak bisa berpikir apapun lagi," ucap Pak Sanusi. "Memangnya ada apa sih? Bukannya hidupmu berkecukupan, terlebih usaha furniturmu berkembang sangat pesat?" tanya Pak Roni. "Justru karena itu, Ron, istriku ditipu oleh rekan arisannya. Lebih tepatnya arisan berlian yang dia ikuti. Dia sudah membayar dengan uang yang sangat fantastis. Uang tersebut merupakan uang saya untuk memutar usaha. Saya pikir jika sang istri saya berhasil mendapatkan arisan tersebut,
Itu bisa sangat membantu bisnis furnitur saya. Ternyata semuanya hilang, Ron, ucap Pak Sanusi. Tapi kamu masih bisa melanjutkan usahamu, bukan? Tanya Pak Roni. Usaha saya hampir bangkrut. Ini memasuki fase pilot, Ron. Tidak ada stok bahan, ditambah lagi pemesanan juga menurun drastis. Hampir setiap hari rumah saya didatangi debt collector. Maka dari itu saya dan keluarga pun memutuskan untuk pindah rumah. Saya sedang butuh uang yang cukup banyak untuk bisa menutup semua itu, Ron, ucap Pak Sanusi. Maafkan saya ya sih, saya tidak bisa bantu keuangan kamu. Tapi saya ada satu jalan yang mungkin bisa dijadikan solusi untuk permasalahan kamu itu, ucap Pak Roni. Kamu ada solusi untuk saya bisa mendapatkan uang yang besar, Ron? Tanya Pak Sanusi. Ada sih, tapi ini cukup berbahaya, ucap Pak Roni. Tidak mengapa, Ron, asal saya bisa menyelesaikan masalah saya, ucap Pak Sanusi. Jika kamu memang tidak masalah dengan itu, saya akan beritahukan semua kepadamu. Jadi di ujung Pantai Kulon ada sebuah padepokan. Kamu bisa datang untuk singgah ke sana. Temuilah juru kunci yang ada di padepokan sana dan ceritakan semua masalah hidup kamu dan keinginan kamu sih. Niscaya ia akan memberikan kamu jalan, ucap Roni. Apa sudah ada yang pernah melakukannya? Tanya Pak Sanusi. Pernah, bahkan dulu saya hampir mengikuti ritual di sana. Tapi saya mengurungkan niat untuk melanjutkan karena aku tidak bisa memenuhi persyaratan yang diberikan, ucap Pak Roni. Apa syaratnya akan sulit? Tanya Pak Sanusi. Tiap orang diberikan syarat yang berbeda satu sama lain. Maka dari itu alangkah lebih baiknya kamu datang langsung saja ke padepokan dekat Pantai Kulon. Saya akan berikan alamat lengkapnya kepada kamu, ucap Pak Roni. Pak Roni pun kemudian memberikan selembar kertas yang diberikan alamat padepokan dekat Pantai Kulon. Pak Sanusi pun menerimanya dengan senang hati. Terima kasih banyak, Ron. Saya berutang budi kepadamu. Saya janji, saat saya berhasil, akan aku balas jasamu, ucap Pak Sanusi. Pak Sanusi pun kembali dari rumah Pak Roni. Setibanya di rumah, ia tidak berani menceritakan hasil pertemuannya dengan Pak Roni kepada sang istri. Ia hanya mengatakan bahwa semuanya akan segera baik-baik saja dan kehidupan lamanya akan kembali seperti sedia kala. Keluarganya akan kembali ke rumah yang lama. Hutang piutang akan segera terselesaikan dan yang paling utama kedua anaknya akan kembali menempuh pendidikan di tempat yang elit. Sang istri pun merasa sangat lega. Keesokan harinya Pak Sanusi pun memberanikan diri untuk mengikuti saran dari temannya, yaitu Pak Roni. Ia berangkat saat pagi buta, saat sang istri dan kedua anaknya masih terlelap. Ia hanya menuliskan surat yang kemudian ia letakkan di atas meja kamar. Ia berpesan agar sang istri dan kedua anaknya selalu menjaga kesehatan, dan Pak Sanusi pun berjanji akan segera pulang dengan membawa kebahagiaan baru untuk keluarganya. Pak Sanusi berangkat dengan menggunakan motor seorang diri. Ia menyusuri jalan yang cukup panjang. Perjalanan ia tempuh sekitar 4 jam, hingga akhirnya ia sampai di Pantai Kulon. Ia kemudian bertanya kepada salah seorang warga yang sedang duduk di tepi pantai. Bapak, mohon maaf, saya ingin ke padepokan Pantai Kulon. Apakah Bapak tahu? Tanya Pak Sanusi. Mau ada keperluan apa, Mas? Tanya warga. Saya ingin bertemu juru kunci di padepokan sana, Pak. Ada keperluan mendesak, ucap Pak Sanusi. Oh alah, Mas lurus saja hingga ke arah ujung pantai. Nanti tepat di ujung sana ada sebuah padepokan besar. Nanti Mas masuk saja ke sana, bertemu dengan juru kunci padepokan. Namanya Ki Ageng, ucap warga tersebut. Baiklah Pak, terima kasih banyak untuk informasinya ya Pak, ucap Pak Sanusi. Tapi hati-hati Mas, jangan sampai terlena, ucap warga. Pak Sanusi pun hanya mengangguk tanpa setuju. Ia kemudian berjalan kaki menyusuri bibir pantai. Tak terasa perjalanan menuju padepokan cukup jauh dan menguras energi.
Setelah lelah berjalan, ia pun akhirnya sampai ke padepokan dan bertemu dengan juru kunci di sana. "Assalamualaikum," ucap Pak Sanusi. "Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak," ucap sang juru kunci. "Saya Sanusi, Pak. Apa saya bisa bertemu dengan Ki Ageng, juru kunci padepokan?" tanya Pak Sanusi. "Kebetulan sekali, saya Ki Ageng," ucapnya. "Wah, kebetulan sekali, Ki," ucap Pak Sanusi. Ki Ageng pun mempersilakan Pak Sanusi untuk duduk. Dengan cekatannya, ia kemudian membuatkan teh hangat untuk diminum Pak Sanusi. Kemudian Ki Ageng pun menanyakan maksud dari kedatangan Pak Sanusi. "Sebelumnya, perkenalkan, saya Sanusi, Ki. Maksud dan kedatangan saya kemari untuk menceritakan keluh kesah saya kepada Ki Ageng," ucap Pak Sanusi. "Saya tahu betul apa yang Pak Sanusi alami," ucap Ki Ageng. Pak Sanusi merasa heran. Ia belum menceritakan secara detail tentang keluh kesahnya. Namun Ki Ageng sudah tahu semua hal yang akan diceritakan. Ia merasa bahwa Ki Ageng benar-benar bukan orang sembarangan. "Lalu apa solusi yang bisa saya ambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut ya, Ki?" tanya Pak Sanusi. "Pak Sanusi bisa meminta bantuan sama Nyai Kulon. Niscaya ia akan mengabulkan semua permintaan Pak Sanusi, meskipun dengan beberapa syarat," ucap Ki Ageng. "Kalau boleh tahu apa syaratnya ya, Ki?" tanya Pak Sanusi. "Untuk lebih jelasnya, Pak Sanusi akan saya antar ke tempat Nyai Kulon. Nanti akan ada beberapa ritual dulu yang harus Pak Sanusi jalankan sebelum bertemu dengan Nyai. Apa Bapak bersedia?" ucap Ki Ageng. "Saya bersedia, Ki," ucap Pak Sanusi. "Baiklah, mari ikut saya," ucap Ki Ageng. Mereka pun berjalan menyusuri bibir pantai menuju singgasana Nyai yang letaknya tak begitu jauh dari padepokan. Sepanjang jalan, perasaan Pak Sanusi tak karuan. Ia merasa bahwa jalan yang ia tempuh adalah sebuah kesalahan. Namun ia sendiri tidak memiliki pilihan lain selain menempuh jalan ini. Permasalahan hidup di keluarganya sudah sangat pelik. Ia bahkan sudah banyak menanggung malu karena dijauhi oleh keluarga, kerabat, teman, dan bahkan kerap kali mendapatkan cibiran tak mengenakan dari tetangga-tetangganya. Sesampainya di singgasana Nyai, Ki Ageng mengisyaratkan Pak Sanusi untuk mengikuti beberapa ritual. Yang pertama yaitu puasa selama 3 hari. Saat puasa ia tak boleh mengeluarkan kata-kata kasar ataupun mengeluh. Persiapan untuk sahur dan buka puasa akan disediakan oleh Ki Ageng sebagai juru kunci. Pak Sanusi hanya dianjurkan untuk berpuasa, berdiam diri, dan tidak melakukan kejelekan sekecil apapun. Pak Sanusi pun menurut dan kemudian mengikuti ritual. Yang pertama yaitu puasa selama 3 hari. Saat Pak Sanusi memulai sebuah ritual, ia akan ditinggalkan seorang diri di singgasana. Sang juru kunci pun akan kembali ke padepokannya dan akan datang lagi ke singgasana di tiap sahur dan buka puasa untuk menyajikan makanan yang akan disantap oleh Pak Sanusi. Meskipun hati Pak Sanusi tidak tenang, namun ia berusaha untuk ikhlas dalam menjalani ritual ini. Semua ia lakukan untuk menyelamatkan nasib hidup keluarganya yang sudah diambang batas kehancuran. Ritual pun dimulai. Kini Pak Sanusi hanya seorang diri di singgasana tersebut. Ia menjalani puasa selama 3 hari. Ia tak memberitahukan hal ini kepada keluarganya. Ia bertindak seorang diri. Saat waktu sahur dan buka puasa, juru kunci akan datang mengantarkan makanan dan kemudian kembali pergi. Hari pertama terasa berat bagi Pak Sanusi, sebab ia hanya seorang diri di singgasana. Tak bisa berbincang dengan siapapun dan tidak bisa melakukan apapun, selalu berdiam diri. Baginya hal itu sangatlah membosankan. Terlebih lagi Pak Sanusi merupakan sosok yang begitu bekerja keras dan tidak pernah sekalipun berdiam diri. Hari kedua Pak Sanusi mulai beradaptasi dengan keadaan. Ia mulai terbiasa berdiam diri tanpa berucap satu kata pun. Hingga hari terakhir pun tiba. Saat memasuki waktu sahur, Ki
Ki Ageng selaku juru kunci memberikan sebuah petuah kepada Pak Sanusi. Puasa hari ketiga akan terasa berat. Banyak godaan yang akan datang menghampiri Pak Sanusi. Jika Pak Sanusi sanggup menahannya, maka Pak Sanusi bisa dikatakan lulus. Ucap Ki Ageng. Kalau boleh tahu godaan apa yang akan datang menghampiri saya, Ki? Tanya Pak Sanusi. Saya tidak bisa memberitahukannya. Saya hanya berpesan kepada Pak Sanusi untuk bisa menahan semua godaan itu. Ucap Ki Ageng. Ki Ageng pun pergi meninggalkan Pak Sanusi. Sementara itu Pak Sanusi masih bertanya-tanya tentang godaan yang akan datang menghampirinya. Namun Pak Sanusi tidak punya pilihan lain selain bertahan. Saat Pak Sanusi sedang merenung, dari arah pantai terdengar suara yang tak asing di telinga Pak Sanusi. Benar saja, itu adalah suara istrinya. Bayangan istrinya muncul tepat di pelupuk mata Pak Sanusi. "Mas, pulanglah. Aku menunggu kamu," ucap bayangan itu. "Saya harus tetap di sini agar keluarga kita bisa kembali bahagia, Dik," ucap Pak Sanusi. "Tapi Mas, kasihan anak kita," ucap bayangan itu. "Tapi ini demi kebaikan mereka," ucap Pak Sanusi. "Ayo Mas, ayo," ucap bayangan itu dengan nada mulai meninggi. "Saya tidak mau," ucap Pak Sanusi. "Ayo Mas," ucap bayangan sang istri. "Diam," bentak Pak Sanusi. Setelah itu bayangan sang istri pun lenyap. Pak Sanusi kaget saat bayangan istrinya tersebut menghilang. Ia berpikir apakah itu godaan yang dimaksud oleh Ki Ageng. Itu artinya ia harus mampu untuk menahannya. Saat Pak Sanusi dengan duduk bersila sembari memejamkan matanya, ia didatangi sosok wanita cantik dengan kebaya Jawa melekat di tubuhnya. Pak Sanusi sangat kaget saat itu, namun ia pun berusaha untuk menahannya. Sosok wanita itu membisikkan sesuatu kepada Pak Sanusi. "Saya sudah tahu apa masalahmu. Apakah kamu meminta saya untuk membantu untuk mengatasi permasalahan tersebut?" ucap Nyai Kulan. "Enggak Nyai, saya mohon bantuan kepada Nyai," ucap Pak Sanusi. "Tapi ada satu syarat yang harus kamu penuhi," ucap Nyai. "Apa syaratnya?" tanya Pak Sanusi. "Apa kamu bersedia jika anak tertuamu saya rawat?" ucap Nyai. Mendengar syarat yang diucapkan oleh Nyai, Pak Sanusi langsung terdiam. Ia berpikir keras akan maksud dari perkataan Nyai tersebut. Apakah itu tandanya ia harus mengorbankan anak pertamanya untuk diserahkan kepada Nyai? Pak Sanusi diam dalam waktu yang cukup lama. "Apa tidak ada pilihan lain, Nyai?" tanya Pak Sanusi. "Ada," ucap Nyai. "Apa itu, Nyai?" tanya Pak Sanusi. "Kamu bisa berikan 15 tahun usiamu untuk mengabdi kepadaku," ucap Nyai. "Maksudnya, Nyai?" tanya Pak Sanusi. "Kamu bisa memikirkan keduanya. Apakah mau memberikan anak tertuamu atau sisa umurmu?" ucap Nyai. Pak Sanusi pun berpikir keras. Ia tak ingin mengambil langkah yang keliru. Ia tak mungkin sanggup jika harus mengorbankan anak tertuanya. Sebab Pak Sanusi sangat menyayangi kedua anaknya tersebut. Namun di sisi lain, ia pun tak sanggup jika harus memberikan sisa umurnya untuk mengabdi kepada Nyai Kulon. Pak Sanusi layaknya berjumpa dengan jalan buntu. Ia tak bisa berpikir apapun. Setelah terdiam beberapa lama, ia pun menemukan jalan terbaik di antara keduanya. Pak Sanusi berharap ini bukanlah pilihan yang salah.